Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan sebuah produk dari akuntansi. Yang dimaksud dengan proses akuntansi itu sendiri adalah sebuah proses merekam aktivitas usaha, dampak keuangannya, menjumlahkan dan melaporkan, serta menerjemahkan hasilnya. Apabila kita membahas masalah laporan keuangan perusahaan, maka laporan keuangan perusahaan itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian yang kedua adalah laporan posisi keuangan, yang ketiga adalah laporan arus kas, yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan-catatan. Kita masuk ke bagian yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang dimaksud dengan laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang mencatat pendapatan, beban-beban, dan juga profit yang dihasilkan oleh perusahaan pada satu periode tertentu. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah sebuah laporan yang mencatat aset, utang, dan ekuitas perusahaan pada satu waktu tertentu. Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Sedangkan untuk liabilitas atau utang, terdiri dari utang lancar dan utang tak lancar. Sedangkan untuk ekuitas terdiri dari paid-in capital dan laba ditahan. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menggambarkan kas masuk dan keluar dari sebuah perusahaan selama satu periode tertentu. Arus kas dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama, operating activities, yang kedua adalah investing activities, dan yang ketiga adalah financing activities. Setelah tadi kita mempelajari bagaimana mencatat laporan keuangan perusahaan, maka sekarang kita akan menggunakan laporan keuangan tersebut untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan tersebut. Perbandingan kinerja keuangan dapat dilakukan dengan cara intra-company, intercompany, dan industry average. Di dalam perbandingan intra-company, berarti kita melakukan perbandingan kinerja keuangan dengan menggunakan laporan keuangan tahun ini dan membandingkannya dengan laporan keuangan di tahun atau periode yang sebelumnya. Sedangkan untuk perbandingan intercompany berarti kita melakukan perbandingan dengan mengambil laporan keuangan sebuah perusahaan dan membandingkannya dengan laporan keuangan dari perusahaan lain yang sejenis. Sedangkan perbandingan industry average berarti kita melakukan perbandingan dari kinerja sebuah perusahaan dan membandingkannya dengan satu industri di mana perusahaan tersebut berada. Alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan adalah yang pertama, analisa horizontal. Yang kedua adalah analisa vertikal, dan yang ketiga adalah analisa rasio. Analisa horizontal adalah sebuah analisa yang membandingkan suatu pos laporan keuangan dengan pos yang sama dalam laporan keuangan periode yang sebelumnya. Sedangkan analisa vertikal adalah sebuah analisa yang membandingkan pos-pos laporan keuangan dengan pos lain dalam laporan yang sama. Sedangkan untuk analisa rasio, kita membagi menjadi 5 rasio. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua adalah rasio solvabilitas, yang ketiga adalah rasio aktivitas, yang keempat adalah rasio profitabilitas, dan yang kelima adalah rasio nilai pasar. Sekarang kita akan mengambil rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun, atau kita kenal dengan utang jangka pendek. Rasio-rasio yang tercakup dalam rasio likuiditas adalah yang pertama, current ratio, yang kedua adalah quick ratio, yang ketiga adalah cash ratio, yang keempat adalah net working capital to total asset, yang kelima adalah interval measure. Rumus dari masing-masing rasio adalah sebagai berikut. Yang pertama, current ratio. Current ratio rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilitas. Rasio yang kedua adalah quick ratio, di mana rumusnya adalah current asset dikurangi dengan inventory, kemudian dibagi dengan current liabilitas.
Rasio yang ketiga adalah cash ratio, di mana rumusnya adalah cash dibagi dengan current liabilities. Kemudian yang keempat adalah net working capital to total asset, di mana rumusnya adalah net working capital dibagi dengan total asset. Dan yang terakhir adalah internal measure, di mana rumusnya adalah current asset dibagi dengan average daily operating cost. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Yang dimaksud dengan rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio-rasio yang tercakup dalam rasio solvabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah total debt ratio, yang kedua adalah debt to equity ratio, yang ketiga adalah equity multiplier, yang keempat adalah long-term debt ratio, yang kelima adalah time interest earned, dan yang keenam adalah cash coverage. Rumus dari masing-masing rasio adalah sebagai berikut. Total debt ratio. Rumusnya adalah total aset dikurangi dengan total equity dibagi dengan total aset. Debt to equity ratio, rumusnya adalah total debt dibagi dengan total equity. Equity multiplier adalah total aset dibagi dengan total equity, atau kita juga bisa menghitungnya dengan cara 1 ditambah dengan debt to equity ratio. Long term debt ratio rumusnya adalah long term debt dibagi dengan long term debt ditambah dengan total equity. Times interest earned rumusnya adalah EBIT dibagi dengan interest expense. Dan yang terakhir, cash coverage rumusnya adalah EBIT ditambah dengan depresiasi dibagi dengan interest expense. Rasio yang ketiga adalah rasio aktivitas. Yang dimaksud dengan rasio aktivitas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Rasio yang tercakup dalam rasio aktivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, inventory turnover. Yang kedua, day sales in inventory. Yang ketiga, receivable turnover. Yang keempat adalah day sales in receivable. Yang kelima, total asset turnover. Keenam, net working capital turnover. Dan yang terakhir adalah fixed asset turnover. Rumus dari rasio aktivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk inventory turnover, rumusnya adalah cost of goods sold dibagi dengan inventory. Yang kedua, day sales in inventory, rumusnya adalah 365 dibagi dengan inventory turnover. Yang ketiga, receivable turnover, rumusnya adalah sales dibagi dengan account receivable. Yang keempat, day sales in receivable, rumusnya adalah 365 dibagi dengan receivable turnover. Yang kelima, total asset turnover, rumusnya adalah sales dibagi dengan total aset. Yang keenam, net working capital turnover, rumusnya adalah sales dibagi dengan net working capital. Dan yang terakhir, fixed asset turnover, rumusnya adalah sales dibagi dengan net fixed asset. Yang keempat adalah rasio profitabilitas. Yang dimaksud dengan rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio-rasio yang tercakup di dalam rasio profitabilitas adalah yang pertama, profit margin, yang kedua, return on asset, yang ketiga adalah return on equity. Rumus dari masing-masing rasio tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, profit margin, rumusnya adalah net income dibagi dengan sales. Yang kedua, return on asset, rumusnya adalah net income dibagi dengan total asset. Sedangkan yang terakhir, return on equity, rumusnya adalah net income dibagi dengan total equity. Dan rasio yang kelima adalah rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar adalah rasio yang memberikan petunjuk mengenai pandangan investor atau pasar terhadap kinerja perusahaan di masa lalu dan juga prospeknya di masa yang akan datang. Rasio-rasio yang mencakup ke dalam rasio nilai pasar adalah yang pertama, earning per share,
yang kedua price earning ratio, dan yang ketiga adalah market to book ratio. Rumus dari masing-masing rasio adalah sebagai berikut. Yang pertama, earning per share, rumusnya adalah net income dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang kedua, price earning ratio, rumusnya adalah price per share dibagi dengan earning per share. Dan yang ketiga, market to book value, rumusnya adalah market value per share dibagi dengan book value per share.